Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Puspita, mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mewawancarai pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga pimpinan cabang Aisyah atau sering kita sebut dengan PCA dan juga PCF yang ada di Sumber Bandung. Yuk kita ikuti. Nama Bapak itu Dedi Junaidi SE, keluaran Pasundan tahun 89 di Fakultas Ekonomi. Bapak itu ngejabat itu 4 periode. Kalau aktivitas Bapak dulu itu, Bapak memang dari SMP, SMA juga Bapak, walaupun tidak sekarang dari IPM gitu, Bapak udah aktif dulu. Nah dengan si ibu yang tadi tuh, menjabat Bapak itu kalau jadi ketua, itu berarti Bapak periode 2005, 2010, 2015, 2022, karena kan COVID perpanjangan 2 tahun, dan dari 2022, 2027. Bapak berarti usia 39-an jadi ketua teh. Kalau aktif di pleno, itu berarti Bapak sekitar usia 20-an, udah di pimpinan gitu. Satu perserikatan atau ormas ya, ormas Islam yang bergerak memang di bidang dakwah amal ma'ruf nahi munkar, yang bertujuan untuk membawa kita itu ke ajaran Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk mengantarkan ke gerbang pintu surga. Tahuilah sejarah Muhammadiyah itu berdiri kan tahun 1912-an sama Kiai Ahmad Dahlan. Itu usia 22 tahun. Bisa mendirikan perserikatan Muhammadiyah yang sampai sekarang ini kan gitu. Sampai kurang lebih udah 113 ya, 113 tahun. Dan itu Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu berdasarkan visi misi untuk pembaharuan asal mula mendirikan Muhammadiyah, pembaharuan supaya umat Islam itu melek, dalam artian ajaran Islam itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena dulu itu kan banyak bid'ah khurafat, TBC itu ya, tahayu bid'ah khurafat, apalagi di Jawa kan begitu. Nah berdirinya Muhammadiyah itu untuk misalkan supaya tegaknya istilahnya mengembalikan Quran dan Sunnah, otomatis melalui pendidikan mengenai kesehatan sosial, itu adalah sarana prasarana saja. Sistemnya itu modern, nyaris sebetulnya seperti kepemerintahan. Misalkan begitu. Tapi sebetulnya itu bukan sistem organisasi Muhammadiyah itu kan berstruktur, ada ketua, ada wakil ketua kan begitu. Udah ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris, terus ada kesininya itu ada majelis kan gitu. Baik majelis ekonomi, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis kesehatan, baik majelis sosial, majelis pustaka informasi, majelis wakaf. PCM Muhammadiyah, PCM Sumber Bandung, dirinya itu adalah tahun kalau nggak salah 1960. Di sini di PCM Sumber Bandung atau Bandung Wetan itu. Nah, untuk lembaga di Sumber Bandung, Sumber Bandung itu yang pertama majelis pendidikan, terus ada majelis kader, MPK kalau aja udah kader, terus ada majelis tabligh, ada majelis pustaka dan informasi, majelis wakaf, ada majelis ekonomi. Nah, nyaris kalau majelis kesehatan kita dulu itu punya balai kesehatan, cuman udah bangkrut. Jadi nggak ada itu. Nah itu mungkin. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan mengembangkan organisasi otonom itu di Muhammadiyah itu memang Muhammadiyah otonom. Nah bawahnya itu ada Aisyah kan? Ada Aisyah, ada kalau di Sumur Bandung ya, ada Aisyah, ada IPN,
terus ada udah IPM, ada pemuda Muhammadiyah, ada Nasional Aisyah, dan itu 4. Tapi kalau nasional kan banyak, ada IMM-nya kan begitu ya, ada tapak sucinya. Sementara kalau di PTM Sumur Bandung itu hanya ada 5 yang otonom. Untuknya cara mengembangkannya memang kita kalau sederhana kan beginilah. Kalau kita misalkan mengadakan studi tour misalkan ya, dari studi tour itu kan kepanitiaan menggabungkan antara ibu-ibunya, ada pemuda, ada IMM, IPM ini kan itu gabung. Atau misalkan yang terdekat nih masalah Ramadan, itu kepanitiaan otomatis dipegang sama pemuda kan, pemuda atau NA itu pengembangannya. Pimpinan cabang Muhammadiyah itu mempunyai amal usaha. Yang pertama adalah panti asuhan. Nah, panti asuhan itu berdiri tahun 1997 itu. Nah, kami sekarang itu kami kurang lebih anaknya di asrama itu antara 90 sampai 100 orang. Nah, sekarang itu 3 asrama, yang di Jalan Veteran, yang di Ahana Sudan terus ada yang di Babakan Ciamis, Jalan Aceh. Jadi kami tiga asrama. Nah itu. Terus kami PCM Sumur Bandung punya MI Muhammadiyah 2. Nah, dia berdirinya MI itu tahun 2005. Nah, ini alhamdulillah sekarang jumlah muridnya itu antara 210 orang. Ya alhamdulillah dengan ada MI ini kita bisa interaksi sosial untuk membantu pendidikan kan, terutama keagamaannya. Kedua, kami Majelis Ekonomi tersendat-sendat walau berjalan itu tuh di situ ada isi ulang Jalan Sunda tuh yang mau ke atas itu ada isi ulang, ada laundry. Dan kami dulu itu di Majelis Ekonomi punya konveksi Sumur Bandung, punya konveksi, punya mesin juga ada 100 mungkin. Udah cuman bangkrut kan gitu. Manajemen kurang bagus, ya hanya ekonomi tersisa itu. Jadi pertama, kalau masalah ekonomi kan Islam dengan Islam itu menurut hadis itu ada bersaudara ya. Ibarat satu tubuh. Katanya kan begitu. Nah, harusnya itu kalau ingin mendirikan ekonomi keumatan, kita harus apalagi di Muhammadiyah, ini kan di Muhammadiyah punya anggota dan simpatisan. Contoh aja di Sumur Bandung, itu kurang lebih ada 300 anggota. Kan menurut Bapak potensi ekonomi bisa digerakkan dengan 300 orang itu. Misalkan nih, dari 300 orang ini, misalkan nih, Bapak Mulyono, misalkan, Kosan, misalkan, Bapak Luhut, misalkan, punya tukang jahit, misalkan ya, terus Bapak siapa lagi, Prabowo misalkan ya, itu tukang kayu misalkan. Nah itu nanti kan itu bisa dihimpun kan, nanti PCM itu bisa menginstruksikan bahwa Pak, Ibu-ibu ini kalau membangun kan begitu, jangan ke siapa, ini kan ada warga Muhammadiyah tuh Prabowo misalkan gitu ya. Nah misalkan itu kalau kita perlu Aisyah perlu menjahit segala macam, tunjukkan yang tadi si Mulyono itu tukang jahit misalkan. Nah, itu pun sebetulnya di sana bisa menggerakkan. Nah, harusnya itu begitu, harusnya. Tapi kenyataan di Muhammadiyah itu tidak bisa. Nah itu. Jadi kalau masalah untuk pendirian umat itu tergantung kita. Dan di Muhammadiyah sangat mudah. Kenapa Muhammadiyah khususnya Kota Bandung atau di PCM Bandung, ya manajemen dan kurang kekompakan itu nih. Satu, pertama kan kalau menurut ilmu akuntansi, bagaimana baiknya sistem itu tergantung orangnya. Nah, Bapak G di sini untuk meningkatkan itu adalah orangnya yang amanah. Sistem pengelolaan segala macam ada manajemen, ada buku panduannya. Bapak milih orang-orangnya yang kapasitas ya, kapabilitas, jujur, amanah. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya sama usaha Bapak berjalan, dan saking usaha terutama panti asuhan ya, saking bagusnya gitu manajemennya di kita. Jadi ibu asrama,
mendirikan panti asuhan. Itu Baitul Arif. Ada kan Manjazan? Mantan Bapak Asrama lagi mendirikan panti asuhan itu Al-Amin. Ada ketua panti, sekretaris cabang, pemberdayaan umat, ada 9 pecahan. Tapi qadarullah dengan izin Allah, Bapak masih bisa kan begitu. Nah, jadi sebetulnya pengelolaan itu terutama itu dari orangnya. Ikhlas, gitu ya. Udah ikhlas, jujur. Jadi kita, Bapak ini nih, MI ini kan udah beberapa ganti kepala sekolah, tapi ku si ibu. Nah, karena si ibu itu orang-orang dalam artian kader, dari mudanya, dia jadi bisa apa? Bisa memajukan MI ini sampai terus kalau bisa itu yang pemimpin amal usaha itu harus kader asli Muhammadiyah. Maksud asli Muhammadiyah itu bukan keturunan aja, tapi dia ikhlas dan dia belajar ada ART, pedoman hidup Muhammadiyah, pedoman segala macam banyak ya. Itu dalami dan terus kepribadiannya Muhammadiyah itu jalan. Alhamdulillah bawa ke jalan enak kan begitu. Bapak sebetulnya di sini dulu itu kan nggak ada MI, ya, nggak ada masjid ya. Nah Bapak nyuruh ke Aisyah, kerja sama ke si ibu ya, Bu, kalau bisa kalau di panti asuhan ada banyak makanan segala macam begitu, tolonglah baksos daerah sini, kan gitu. Nah baksos aja di sini, baksos segala sampai dengan Aisyah ini kerja dengan Muhammadiyah sampai kalau tahlilan itu ala tahlilan Aisyah. Ada yang meninggal, udah yang meninggal misalkan Aisyah datang 15 orang itu jadi bawa makanan, bawa apa segala macam. Jadi nggak tahlilan ya itu. Jadi nah sampai begitu. Jadi kesimpulan di sini kita harus memang punya strategi kalau di Muhammadiyah itu ya baik-baiklah. Terus akhlak dan perilaku anggota atau pimpinan Muhammadiyah sendiri harus dicontoh untuk menumbuhkan trust untuk kepada masyarakat. Ya kitanya, perilaku kita, terutama pimpinannya, ke tetangga, rumah tangganya harus teladan dalam otomatis trustnya itu bagus gitu. Terus ada laporan kalau panti asuhan itu ada laporan keuangan yang transparan kan? Ke donatur, MI juga laporan keuangannya transparan itu. Jadi gini, ya terus terang aja kalau dari PCM Seluruh Bandung karena kapasitas keilmuannya baik yang sarjana juga ada beberapa orang kan begitu. Terus tingkat pemahaman keagamannya juga belum maksimal minimal mana Bapak gitu ya Bapak weh. Jadi Bapak mah gede kahayang mungkul. Sebenarnya mah bawa sendiri gitu ya. Jadi kalau diselipin keilmuan segala macam itu agak kurang. Keagamaan Bapak terus terang ceramah bisa lamun jadi badal begitu ya. Nah itu. Tapi punya niatan untuk memajukan Muhammadiyah dan Bapak sering baca panduan ada segala macam akhirnya komitmen. Jadi itu jual untuk menumbuhkan etos kerja memajukan cabang itu betul. Contoh aja nih gini. Bapak kan bukan orang pesantren. Bapak nah tahun 2015 itu Bapak kan bukan orang pesantren. Bapak nanya ke Pak Udin nih, yang ketua panti, Udin, di sini harus berdiri pesantren. Kenapa? Ayo wajan. Bapak langsung ke Kemener. Pak, Muhammadiyah Sumur Bandung akan mendirikan pesantren namanya pesantren Darul Mujahid. Nah, mau salafi, mau modern. Naon Pak eta pesantren gitu? Etik si Bapak eta Bapak teh ngadikeun pesantren. Nah, apa salafi dengan modern? Kan al salafi mah enggak punya sekolah lah gitu macamnya. Nah, kalau modern punya sekolah. Nah, sampai Bapak pengetahuan dulu tapi kan dengan keberanian Bapaknya berdiri pesantren gitu. Ya dengan itu maksudnya tak mendirikan MI kan Bapak ya operator kata si Ibu. Dan itu mau kedantung ketua cabang mah ya. Betul. Bapak ngadikan MI. Mun pirumitkeun kieu Bapak mau berdiri. Tapi Bapak karena tekad bahwa Muhammadiyah itu istilahnya itu harus punya pendidikan. Ya jadi ya gitu.
Nah, kembali lagi untuk meningkatkan tadi yang ditanyakan, menumbuh intelektual itu satu, baca. Baik baca literasi atau baca lingkungan, situasi, kan gitu. Baca berita atau segala macam, dipadukan dengan baca memang beneran buku. Kalau ingin merubah dunia, merubah diri sendiri, atau ingin jadi orang kaya, intelektual, satu, baca. Kalau ingin jadi apa-apa, ingin ada perubahan pribadi, itu baca. Kunci itu baca, membaca. Kalau nggak mau membaca, ya udah, kan gitu. Ini kan dasarnya kan menjadi panti asuhan kan Al-Ma'un. Di antaranya kan Aru ayatala di yukaribun fadalika la di yadu ulatim, kan begitu. Nah di antara terjemahan siapa yang mendosakan agama, kan begitu. Yaitu di antaranya orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Nah, teologi itu kan jadi Bapak kan bikin panti asuhan nih. Nah, Bapak bikin panti asuhan. Dari panti asuhan kita kan memberi anak yatim, fakir miskin, segala macam, masyarakat sekitarnya. Malahan Bapak punya konsep Al-Ma'un itu mungkin beberapa sebelum Covid lah ya, atau Covid itu. Bapak itu dengan teologi Al-Ma'un itu Bapak aplikasinya gitu ya. Aplikasi itu Bapak baksos. Di samping kita mendirikan institusi panti asuhan, kita sering baksos. Kalau dulu itu sampai sekarang ya, dulu bencana di Pangandaran, Sumur Bandung pasti hadir. Bencana di Tasikmalaya hadir. Banjarnegara longsor, Jawa Tengah hadir. Apalagi daerah sekitar ini nih. Daerah sekitar ini orang panti jompo atau duda segala macam itu pasti dikasih. Dari mana? Dari donatur panti asuhan. Tuh gempa Cianjur, turun Sumur Bandung. Nah, itu diantara aplikasi Al-Ma'un begitu. Dan dari pimpinan juga sama sih. Kan hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Jadi jelas kalau aktif di Muhammadiyah ya karakteristik warga Muhammadiyah biasanya itu di dirinya itu sifat nolong, sifat misalkan untuk bersosialisasi ada. Misalkan begini nih, misalkan Bapak ekonomi lemah gitu ya, dapat rezeki, tapi dikala rekanan atau tetangga atau siapa yang minta tolong, ekonomi di bawah, itu dikasih, itu semua Muhammadiyah. Bapak itu mungkin nilai ya 80%. Kalau pendidikan kan kami kan udah, terus masalah sosial kan udah, terus tabligh kita dakwah sudah kan begitu. Ya, cuman nih yang kendala itu Bapak dari ekonomi ada belum maksimal. Padahal Bapak di ekonomi itu Bapak sudah ngontrak tuh di Linggahara sampai bikin konveksi 100 mesin, dapat proyek di El Jata, gagal. Ini nasihat Bapaknya, tanya hidup itu di samping kita mencari dunia, kita harus akhirat, Neng mumpung ya di Muhammadiyah, ngerti ADR segala macam, jadi aktivis baik di NA atau di IPN. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan tong beunghar henteu kitunya sangsara ukur gelo angger kan gitu cek Sunda. Tapi orang teu beribadah. Kan orang lamun aktif neng itu di Muhammadiyah atau di Aisyah atau di NA itu kan sama dengan jihad ke Palestina. Dah kita untuk apa? Kan Muhammadiyah itu bukan untuk mencari kekayaan kan? Untuk kita berdakwah, menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengantarkan anggota dan simpan ke surga. Jadi damai, umat titip Muhammadiyah, titip Aisyah, nanti kalau udah selesai itu aktif. Kalau aktif mah gampang nyari kerja, terus hidup kalau aktif di organisasi itu berpartisipasi. Bapak noko atau di warung, lamun Bapak aktif di Muhammadiyah nggak ketemu nggak ketemu wali kota, gubernur, atau enggak ke Jogja kemana-mana ya, tetap ekonomi gitu. Jadi, terus itu pertama. Yang kedua, tolong kalau mau rubah sekali apa? Baca. Iya umat ya ima ya mau baca dak ikro bismi rabbikal a'la gitu ya, itu baca nih. Terus gini, pikirannya
pikiran jangan masuk ke hati Neng. Pada diputuskan cinta jadi galau misalnya kan gitu ya, jadi galau itu Neng. Guys, di dunia malah ada permainan, cuman supaya sehat gitu itu Neng, pikiran jangan masuk ke hati itu mungkin.